Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang NB ya dimanapun berada seluruh Indonesia, selamat datang kembali di kelas bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Somi ya. Pada hari ini kita akan kembali membahas soal-soal bahasa Indonesia ya, yang tentu saja bagi sebagian orang ya, bagi sebagian siswa ya, itu menganggap bahasa Indonesia adalah pelajaran yang mudah. Tapi apakah benar seperti itu? Tentu tidak ya. Kondisi di mana seseorang itu menganggap mudah sesuatu, pasti dia tidak fokus, pasti dia tidak teliti. Maka dibutuhkan fokus dan teliti dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia ya. Mari kita langsung saja masuk ke materi pada hari ini ya. Kita mulai materi yang pertama dengan materi teks eksposisi ya. Oke. Materi teks eksposisi kita pada hari ini ya adalah kita akan disajikan sebuah teks, kemudian kita akan menjawab pertanyaan ya yang sesuai dengan isi teks tersebut ya. Oke. Mari kita baca bersama-sama ya soalnya. Ikan pari Jawa memiliki nama latin Urolopus javarius ya. Ikan yang masuk dalam famili Urohidae tersebut mempunyai panjang sekitar 33 atau sekitar 33 cm. Menurut data terakhir, spesies ini pernah ditemukan di Pasar Ikan Jakarta Utara pada tahun 1982 ya. International Union for Conservation of Nature IUCN telah memasukkannya sebagai biota laut yang punah karena sudah lebih 150 tahun tidak ditemukan kembali keberadaannya. Ya, ini mengutip laman Twitter ya. Kepunahan pari Jawa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya akibat penangkapan ikan yang dilakukan secara intensif di Laut Jawa. Penangkapan ikan tersebut tidak sertai aturan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan biota laut. Selain itu, disertai keadaan habitat yang tidak lagi mendukung kehidupan pari Jawa, juga menyatakan penurunan jumlah spesies. Ya, saya beritahukan soal ini masih alami ya, dari sumber aslinya. Jadi nanti ada soal yang misalkan perbaikan ejaan ya, kemudian ada soal yang memperbaiki huruf kapital. Jadi ini masih asli soalnya. Jadi kalau kalian melihat ada beberapa kesalahan pengetikan, memang kami ambil soalnya asli seperti itu ya, dari sumbernya. Nah, sekarang kita akan masuk langsung aja ke soal yang kita sebut soal pertanyaan bacaan ya, pertanyaan bacaan yang sesuai. Oke, pejuang NB semuanya siap? Nah, siap ya. Apabila kita menyusun pertanyaan berdasarkan kalimat pertanyaan, yang paling tepat adalah, nah ini dengan kata lain kita disuruh mencari pertanyaan yang sesuai atau yang jawabannya ada di dalam teks ya. Seperti tertulis jawabannya adalah yang D. Tapi bagaimana kita proses penemuannya? Kita akan mulai dari yang A dulu ya. Bagaimana ikan pari Jawa mengalami kepunahan ya menurut laman Twitter. Nah, kalau kita lihat apakah pertanyaan ini ada, bagaimana ikan mengalami kepunahan? Nah, di sini tidak dijelaskan bagaimana spesies ini punah. Karena menurut informasi ya, ini hanya diketahui sudah punah 150 tahun lalu ya. Oke. Kemudian yang B, bagaimana ikan pari Jawa dinyatakan mengalami kepunahan oleh ini?
Ini juga tidak ada jawabannya sama sekali soal ini, ya. Sekarang kita ambil soal nomor 3. Mengapa ikan pari Jawa, yang C maksud saya ya, mengapa ikan pari Jawa dinyatakan mengalami kepunahan oleh Union Conservation of Nature (IUCN)? Nah, tentu saja ini tidak ada ya. Nah, yang ada adalah alasannya. Alasannya mengapa ikan pari Jawa dinyatakan mengalami kepunahan? Ada di mana? Ada yang tahu? Ada di kalimat keberapa? Kita hitung ya. Ini 1. Kemudian ini di kalimat yang kedua. Ini di kalimat yang ketiga. Berarti alasannya ada di kalimat ketiga. Ikan pari punah itu disebabkan oleh beberapa faktor. Akibat penangkapan ikan yang dilakukan secara intensif, diantaranya 1, kemudian penangkapan ikannya tidak sertai aturan, ya, aturan yang untuk menjaga keberlangsungan biota laut. Jadi memang ada keserakahan manusia ya, ternyata penyebab dari kepunahan ikan pari Jawa. Sayang sekali ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua, ya. Soal yang kedua, ini materinya berhubungan dengan majas. Ya, majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan ya untuk memperindah atau membuat sebuah dramatisasi ya terhadap sebuah kalimat tersebut agar lebih menarik lagi. Mari kita mulai ya dengan Indonesia. Ini teksnya ya. Indonesia memenangkan pertandingan semifinal Piala AFF melawan Singapura di Stadion Kebangsaan dengan skor telak. Ya, ini kalimat di atas mengandung majas. Dan kita ditanyakan, ini mengandung majas apa ya? Ada majas personifikasi, ada majas pleonasme, ada majas totempo-parte, ada majas paspototo. Nah, untuk menjawab soal ini kalian harus tahu pengertian majas-majas tersebut, ya. Jadi, ada yang tahu majas personifikasi? Ya. Oh, pleonasme ada yang tahu? Ya udah, karena tidak ada yang tahu, saya langsung terangkan aja ya. Oke. Ini memang jawabannya C, ya. Kita akan ketahui pertama dari majas personifikasi. Majas personifikasi itu adalah majas yang menghidupkan benda mati seperti melakukan tindakan manusia. Apa itu contohnya? Misalkan kita melihat matahari, ya. Matahari memasuki kamarku. Ya. Nah, apakah matahari itu seperti orang yang bisa memasuki? Nah, ini jelas adalah majas personifikasi ya. Bulan malam ini seakan takut padaku. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bulan malam ini menunjukkan ini sebuah kondisi takut ya, dianggap takut karena tidak mau muncul, ya kan? Nah, ini namanya adalah yang kita sebut sebagai majas personifikasi. Paham semua ya? Oke, paham? Bagus. Lanjut. Berikutnya adalah majas pleonasme. Majas pleonasme itu adalah majas yang bermakna sama untuk menegaskan suatu hal. Pleonasme lazimnya dipakai untuk penegasan atau untuk memperkuat sifat ekspresif kalimat. Mari kita masuk ke majas pleonasme. Ya, majas pleonasme ini penegasan untuk memperkuat. Misalkan, ya, mobil itu
tidak bisa naik ke atas bukit karena kelebihan muatan. Bisa kalian lihat bahwasanya naik ke atas ini adalah majas pleonasme. Ya, kenapa ini disebut majas pleonasme? Karena naik sudah pasti ke atas. Nah, kondisi seperti ini disebut penegasan. Ya, penegasan seperti ini dinamakan pleonasme. Kita lanjutkan kembali ke contoh yang kedua biar lebih paham. Ya, saya melihat kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri. Dengan mata kepala saya sendiri. Kita lihat ini adalah sebuah penegasan yang sangat tegas. Karena mungkin dia tidak dipercaya. Maka dia mengatakan, saya melihat kejadian itu ya dengan mata kepala sendiri. Kan kita tahu melihat itu sudah pasti dengan mata, ya. Maka kita kalau mengatakan seperti itu disebut majas pleonasme, ya. Kemudian kita masuk ke majas yang bersaudara, ya. Ada majas sinekdoke. Sinekdoke itu ada dua, ada sinekdoke pas pototo, ada sinekdoke totem popate. Kalau sinekdoke pas pototo itu adalah majas ya atau gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur benda atau situasi untuk menjelaskan secara keseluruhan. Ada yang tahu contohnya? Oke, kita tahu ya. Berarti saya contohkan ya. Majas pototo itu kita ambil sebagian untuk keseluruhan. Misalkan seperti ini. Setiap kepala diwajibkan membayar 10.000. Nah, ini maknanya adalah walaupun ditunjuk hanya satu kepala, tapi setiap orang yang ada di situ diwajibkan membayar 10.000. Itu namanya sinekdoke pas pototo, menyebut sebagian untuk keseluruhan. Ya, contoh yang lain. Saya sudah lama tidak melihat batang hidungnya. Kita tahu hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya. Artinya memang dia sudah lama tidak melihat orang itu, ya. Bukan berarti batang hidungnya saja yang tidak kelihatan, hilang misalkan. Enggak ya, bukan batang hidungnya yang hilang. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ada majas sinekdoke totem popate, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan seluruhan benda untuk menjelaskan sebagian atau situasi. Contohnya seperti yang di atas ini ya. Indonesia memenangkan pertandingan semifinal Piala AFF melawan Singapura. Apakah seluruh orang Indonesia bertarung melawan orang Singapura? Bertarung bukan ya. Kalian nggak boleh berkelahi ya. Berkelahi tidak baik ya. Oke, kita harus cinta damai ya. Banyak mengalah. Oke, kita lanjutkan kembali. Indonesia, ini artinya timnas Indonesia ya, yang hanya 11 orang melawan Singapura. Kan Singapura jumlah penduduknya sedikit, otomatis mereka kalah. Bukan begitu. Ini kemampuan sepak bolanya maksudnya ya. Indonesia mengalahkan memenangkan pertandingan semifinal Piala AFF melawan Singapura di Stadion Kebangsaan dengan skor telak. Ya memang Indonesia dilatih oleh Sintayong jadi lebih baik ya. Oke. Nah itu contohnya satu. Contoh yang lain apa majas sinekdoke totem popate, misalkan ya, kita akan mengambil desa ya. Desa itu memiliki ya, desa itu
memenangkan lomba desa bersih ya, atau memenangkan kejuaraan lomba lari tingkat internasional. Pertanyaannya, apakah seluruh desa itu ikut lomba? Tentu tidak, hanya sebagian orang yang ikut ya. Sehingga ini namakan Synekdoche Totem Poparte. Paham ya? Jadi kita sudah belajar majas personifikasi, ada majas pleonasme, ada majas Synekdoche Paspototo, ada Synekdoche Totem Poparte. Semoga materi ini bisa dipahami sehingga cukup jelas ya. Kalimat di atas mengandung majas apa? Ini adalah majas Totem Poparte. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.